Hari ke-30 dari 30 hari challenge menjadi pria yang lebih baik. Gak kerasa udah di hari yang terakhir aja. Dan ya, buat yang baru lihat video ini, kenalin nama saya Yaskya Wijaya. Saya bikin video ini untuk jadi diary atau jadi catatan lah kasarnya, yang nyatat progres saya, apa aja yang saya pelajarin hari-hari demi hari untuk menjadi pria yang lebih baik di bidang jadi bapak, terus jadi content creator, dan juga jadi insurance agent. Dan di hari yang ke-30 ini saya sebenarnya belajar banyak banget selama 30 hari terakhir. Dan thank you. Thank you untuk lihat video ini. Thank you. Saya mau bilang terima kasih sama diri saya juga yang bisa menghasilkan 30 video. Walaupun nggak exactly tiap hari. Tapi saya bisa cukup konsisten untuk bikin 30 video ini. Walaupun enak ya, tanpa edit, tanpa harus pusing segala macam. Tapi saya benar-benar mikirin semua tiap detiknya, tiap detik videonya, supaya jangan buang-buang waktu kalian yang nonton juga. Dan buat kalian yang masih takut mencoba, saya mau ingetin, jangan takut mencoba. Berantakan nggak masalah. Dan kalau kalian lihat video saya yang pertama, mungkin kalian akan ngerasa kayak, ya orang ngomongin apa. Hari ke-30 juga kondisinya juga masih mirip-mirip kayak gitulah. Masih ini orang ngomongin apa. Tapi masih jauh progresnya dibanding hari yang pertama. Dan itu yang harus kita sadarin gitu, bahwa improvement itu dimulai dengan jelek dulu. Kalau misalnya kalian punya mindset harus perfect segala macam, percayalah kalian nggak akan memulainya. Dan apapun yang terjadi ke depannya gitu ya, bagus buruknya, hargain progres kalian. Kalian harus punya mindset untuk terus belajar dan merasa nggak apa-apa untuk jadi bodoh, nggak apa-apa untuk jadi jelek, nggak apa-apa untuk jadi terlihat aneh di depan kamera. Just do it gitu. Jadi diri sendiri, kasih aja unjuk jelek buruk baik bagusnya, kasih yang terbaik di depan kamera, sama seperti kamu pengen orang lain kasih yang terbaik lewat video-video yang kamu tonton gitu. Percayalah, di saat Tuhan udah bilang itu waktunya kamu pasti viral. Saya sendiri ngelihat video saya ditonton 30 orang, ditonton 12 orang, saya bersyukur gitu. Kenapa? Karena kalau saya nggak bikin video-video itu, nggak akan ada juga yang pernah nonton video saya. Nggak akan ada juga yang pernah tahu siapa saya, dan mungkin nggak akan juga ada orang yang pernah terbantu lewat video saya. Jadi daripada kalian terus-terusan khawatir video kalian akan jelek, coba mulai aja dulu. Saya pribadi udah pengen bikin channel YouTube saya itu dari 8-7 tahun yang lalu gitu. Dan saya baru melakukan ini di umur 31. Telat? Ya, nggak ada kata terlambat. Selama saya masih bisa bernafas, selama YouTube masih ada, dan selama saya masih bisa ngomong, nggak ada kata terlambat. Saya sendiri sering kali berulang-ulang mengubah diri saya, reinventing myself. Bikin lagi saya yang harus jadi seperti apa, saya harus jadi apa, dan terus-menerus saya belajar. Dan saya yang udah belajar 8 tahun memperbaiki diri saya aja masih berasa kurang. Dan jangan bandingin apa yang kalian capai dengan apa yang orang lain udah capai gitu. Hari pertama semua orang pasti jelek. Ada sih yang namanya beginner's luck, yang video pertamanya langsung viral, ada. Tapi kan kamu aja udah sebut itu beginner's luck.
sebuah keberuntungan yang dasarnya kita nggak tahu kapan itu akan terjadi sama kita. Dan kalau ngomongin soal keberuntungan, ada quotes yang bagus kalau nggak salah dari CEO-nya Tencent apa Nvidia gitu. Keberuntungan itu seperti bus. Dia akan selalu datang, cuma waktunya kita nggak tahu kapan. Yang harus kita lakukan supaya kita bisa dapetin keberuntungan itu adalah datang ke tempat di mana bus itu berhenti. Kita harus mempersiapkan diri kita, dan namanya persiapan pasti berantakan. Pasti kita berantakan persiapinnya. Dan sekarang udah banyak banget tools yang bisa bantu kita. Ada AI, ada segala macem yang bisa rapiin skrip kita, rapiin thought process kita, rapiin kata-kata kita, supaya apapun yang kita omongin itu jadi lebih bermakna. Jadi yang mau saya ingetin ke kalian, fokus dulu sama mindset kalian bahwa semuanya itu bisa. Kita tinggal belajar. Mau belajar editing, di YouTube banyak. Mau belajar public speaking, banyak banget. Mau belajar scripting, banyak banget. Mau belajar apapun zaman sekarang, itu udah era informasi. Era dimana nggak ada kata kita nggak bisa. Bisa sama berbakat beda ya, lain cerita. Mungkin kamu udah nyoba, tapi kamu ngerasa kamu nggak berbakat, itu banyak. Saya juga ngerasa kok kalau saya bakat editingnya biasa aja. Banyak yang udah lebih jago daripada saya, dan saya juga ngerasa editing adalah salah satu proses yang buat saya udah bukan di zaman saya gitu. Makanya saya bikin video-video ini juga ya udah no editing aja. Ada channel satunya lagi yang saya bikin dengan full editing, tapi ya jujur saya juga bikin video di sana tuh baru posting seminggu sekali karena ya makan waktu gitu. Dan view-nya nggak jauh beda. Jadi kadang dilema tersendiri. Cuma kalau saya pribadi udah bisa punya kapabilitas hire editor, saya pasti akan hire editor itu yang secepat mungkin gitu. Secepat mungkin saya akan hire editor. Hasilnya bagus apa enggak, saya percaya kalau kata Dan Martel, 80% dari yang bisa dilakuin sama orang lain itu 100% lebih baik daripada kamu yang lakuin sendiri. Jadi ya kita harus pintar-pintar beli waktu kita. Waktu kita terbatas, umur manusia paling 70-80 tahun seperti yang dikatakan Alkitab. Dan kalau kita fokus sama hal-hal kecil yang kasarnya buang waktu kita, di saat kita bisa menghasilkan lebih lagi, itulah yang nantinya membedakan kita antara orang yang middle class sama orang high class. Orang high class tuh mainnya udah bukan cuma di kemampuan dia sendiri, tapi dia udah memaksimalkan lagi kemampuan orang-orang di sekitar mereka. Dan ya, kalau kita mau sukses, kita harus mulai. Ini pesan saya selama 30 hari. Yang saya lakukan adalah mulai. Dan yang saya lakukan terus-menerus adalah memulainya lagi gitu. Ada hari di mana saya lupa editing atau lupa syuting, ya saya mulai lagi dari nol. Saya mulai lagi, saya ingat lagi bahwa challenge ini berlangsung selama 30 hari dan harus ada 30 video yang saya hasilkan. Saya selalu ingat lagi apa sih yang bikin saya membuat challenge ini di hari pertama, dan saya selalu ingat lagi gimana perasaan saya dan apa ekspektasi saya di hari ke-30 video yang terjadi itu seperti apa gitu. Dan semuanya itu saya bersyukur. Dari 30 hari ini saya bisa belajar banyak banget. Mulai dari belajar sales, mulai belajar dari ngomong di depan kamera, bikin kalimat saya lebih singkat, lebih jelas, lebih padat, lebih mudah dimengerti.
dan jadi persona yang lebih enak untuk didengerin sama orang. Saya belajar jadi teman yang lebih baik secara virtual. Saya belajar jadi mentor saya sendiri. Banyak sekali yang saya pelajari, dan seperti kata mentor online saya, Myron Golden namanya. Semua harus dimulai dengan kesadaran dulu. Dan habis itu mulai dengan niat. Lakuin niat kamu, nggak usah peduli sama hasilnya seperti apa. Karena hasil kan ujung-ujungnya balik lagi ke Tuhan gitu. Kayak kamu nabur 1 juta benih, belum tentu kamu menghasilkan 1 juta pohon. Bisa aja kamu menghasilkan cuma 500 ribu pohon, atau bisa juga menghasilkan 2 juta bahkan 5 juta pohon. Dan semua itu harus dimulai dari 1 benih pertama. Kadang kalau lihat Alkitab dan dengerin iman biji sesawi itu, bisa kita analogikan juga loh ke kehidupan kita di sini. Kalau kamu aja nggak nanam 1 biji itu, kamu nggak akan bisa mengharapkan gunung itu pindah. Makanya saya mau ngingetin lagi buat yang udah nonton video ini sampai 11 menit 30 detik ya. Mulai. Start. Kamu udah cukup consume video di YouTube. Kamu udah cukup belajarnya. Sekarang waktunya praktek. Percayalah, Tuhan udah nungguin buat nuntun kamu langkah demi langkah nyampe ke tempat tujuan, nyampe ke kemuliaan yang Dia udah siapin buat kamu. Itu aja video kali ini. Semoga ngebantu kalian. Dan nama saya Yeskiel Wijaya. Stay financially faithful. God bless you. Bye.